Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, sahabat guru peduli, dimanapun Anda berada. Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2021 ini. Tidak lupa saya sebagai pribadi dan juga guru peduli menghimbau kepada rekan-rekan untuk tetap waspada dengan hantu corona yang masih ada berkeliaran di sekitar kita. Oleh karena itu, saya ingatkan untuk selalu stay safe and healthy dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan untuk sementara mengurangi mobilisasi atau interaksi dengan orang lain. Oke, rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila. Ya, saya membahas Pancasila ini karena ada beberapa rekan yang request untuk dibahas tentang Pancasila, terutama yang berhubungan dengan nilai atau makna setiap sila dari kelima sila, kemudian 45 butirnya, serta contoh pengamalan dan implementasinya. Memang benar pada TWK pada seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 kemarin banyak sekali soal-soal yang muncul tentang pengamalan dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila ini merupakan salah satu pilar negara, ya, sesuai dengan kisi-kisinya. Salah satu dari materi TWK adalah pilar negara dan salah satunya adalah Pancasila. Dan dalam video bagian pertama kali ini saya akan membahas tentang makna dan isi atau nilai serta contoh pengamalan dari sila 1, 2, dan 3. Sebelum saya lanjutkan, pertama-tama saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Dan saya mohon kepada rekan-rekan yang lain yang belum subscribe, ya, dan share video ini, tolong di like dan share dan subscribe, sehingga kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari channel Guru Peduli ini. Oke rekan-rekan, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah satu, ya, nilai dan makna sila 1, 2, dan 3. Dan di masing-masing sila tersebut nanti akan saya bahas dengan butir yang terkandung di setiap sila tersebut serta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pembahasan, ya, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna sila ketuhanan yang Maha Esa? Mari kita lihat, ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa satu, bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi, dari makna ini terkandung arti bahwasanya setiap orang Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan bebas untuk memilih agama atau keyakinan yang sesuai dengan keyakinannya. Oke. Selain terkandung nilai bahwa setiap orang Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan beragama atau paling tidak menganut kepercayaan, ya, yang diakui oleh negara. Selain itu juga yang kedua,
Ya, setiap bangsa Indonesia atau setiap warga negara Indonesia itu harus mampu mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia. Tidak hanya itu, juga antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ya, dalam makna ini terkandung nilai bahwa Indonesia itu meyakini atau bangsa Indonesia itu meyakini dan mengimani adanya causa prima atau Tuhan itu sebagai pencipta dan kita semuanya adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya kita harus bisa menghargai ya setiap makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke butir ya. Ada sekitar 7 butir dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Sila pertama ya. Oh ya, supaya sebelum saya lupa saya ingatkan ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini lambangnya adalah bintang ya. Oke. Mari kita lihat. Nah, ini butir pertama atau butir satu dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ya kita bebas untuk memeluk dan meyakini suatu agama dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan norma agama yang kita yakini. Begitu rekan-rekan ya. Oke, dan dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap orang Indonesia harus percaya kepada Tuhan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya paham ateisme atau orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan itu tidak boleh hidup di tanah air Indonesia atau tidak boleh hidup di Indonesia. Itu karena artinya apa? Karena dia sudah tidak Pancasilais atau tidak bertuhan ya. Jadi dia tidak pantas untuk hidup di negara kita yang tercinta ini. Oke, mari kita masuk ke butir kedua. Butir kedua adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, maksudnya adalah bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan, ya oke, dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita bertuhan, ya kita punya hubungan vertikal dengan Tuhan yang masing-masing kita yakini ya, oke. Tapi sebagai manusia kita harus menjalani kehidupan kita sebagai manusia dengan manusia yang lain ya. Makanya kita ketika meyakini sesuatu agama itu harus berdasar juga kepada kemanusiaan. Artinya kita tidak boleh saling mengganggu. Jadi ketika ada umat lain melakukan ibadah, ya kita harus menghormati ya dan tidak boleh mengganggu acara atau ibadat umat lain. Itu contoh dari butir kedua. Semoga rekan-rekan juga bisa mencari contoh lain. Coba nanti rekan-rekan cari contoh lain dan tuliskan pada komen sehingga nanti kita bisa saling mengomentari ya contoh dari butir kedua dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu apa saja. Oke, mari kita lanjut ke butir ketiga. Butir ketiga adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, contohnya adalah kita menghormati pilihan agama atau kepercayaan orang lain. Ya, oke. Jadi kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati ya dan bekerja sama antar pemeluk agama. Bahkan di dalam satu agama pun misalnya ya, itu kadang-kadang ada paham yang berbeda, ada keyakinan yang berbeda, dan itu pun kita harus saling menghormati. Oke. Contoh misalnya kita sering lihat ya, kalau di Jakarta itu ada ada gereja yang besar ya, di dekat Masjid Istiqlal, namanya gereja katedral ya, katedral. Dan di gereja katedral itu setiap peringatan Natal, ketika saudara kita dari yang beragama Nasrani memperingati hari raya Natal, itu ada sekelompok orang Muslim yang ikut menjaga ketertiban. Nah, itulah yang dimaksud dengan bekerja sama. Artinya kita saling mendukung ya di dalam pelaksanaan ibadah kita dan saling menghormati. Oke, rekan-rekan. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dicerna dengan jelas ya. Kita lanjut ke butir keempat. Butir keempat adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, membina kerukunan hidup. Ya, contohnya misalnya, contoh banyak hal yang bisa kita jadikan contoh. Misalnya kalau di kehidupan sehari-hari kita ngumpul dan membaur dengan warga lain ya, tanpa melihat apa latar belakang agamanya, itu sudah termasuk membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Ada rekan atau saudara atau keluarga atau tetangga di sekitar kita yang saya yakin yang ada ya yang beragama lain, dan kita tetap membina kerukunan dengan mereka. Itulah salah satu contoh dari butir keempat ini. Berikutnya butir kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita berbicara tentang agama, itu sebetulnya adalah urusan kita, pribadi kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Ini butir sila kelima ini menjamin ya. Jadi setiap orang Indonesia contohnya ya, bebas memilih agama yang diakui oleh negara. Ya. Oke, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ya oke. Dan satu lagi ada aliran kepercayaan ya. Oke. Jadi ketika kita berbicara agama, itu adalah masalah hubungan pribadi kita sebagai manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan dicampur adukkan antara hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan kita dengan sesama manusia ya. Oke. Berikutnya rekan-rekan. Ya, butir keenam. Butir keenam ini ya, bunyinya atau redaksinya mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, contohnya adalah kita harus saling menghormati ketika pemeluk agama lain menjalankan ibadah. Atau misalnya di dalam saya sebagai seorang Muslim misalnya, saya harus menghormati perbedaan yang ada di dalam keyakinan kita. Misalnya ada sebagian orang yang ketika sholat subuh membaca doa kunut, dan ada sebagian lagi yang tidak membaca kunut ketika sholat subuh,
itu sah-sah saja. Perbedaan itu terjadi di sekitar kita, dan yang harus kita lakukan adalah tetap saling menghormati dan tidak saling mencemooh atau tidak merasa paling benar sendiri ya. Kita harus ada toleransi ya. Oke. Berikutnya adalah butir terakhir dari sila pertama, yaitu butir ketujuh ya, yang bunyinya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi, kita nggak boleh memaksa kepada orang lain. Mengingatkan boleh, tapi bukan memaksa. Oke, dan ini dijamin oleh Undang-Undang Kebebasan Beragama di negara Indonesia sebagai ya itu dijamin oleh konstitusi ya. Ada pada pasal 29 ya, yang merupakan ya jabaran atau nilai instrumental dari sila pertama. Baik rekan-rekan, itu tadi semuanya adalah butir-butir dari sila pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga jelas, dan mari kita langsung masuk ke sila kedua. Sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, dari narasi ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sebetulnya kita bisa simpulkan ya, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu terkandung 3 nilai. Ada nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai keadaban. Artinya sebagai manusia kita harus ya menjalankan hidup bersamaan dengan manusia lain ya, dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga bersikap adil dan juga beradab. Oke. Dan dalam sila ini sebetulnya berisi cita-cita kemanusiaan bagi bangsa Indonesia ya, untuk menjadi manusia Indonesia yang lengkap, adil, dan beradab dalam memenuhi seluruh hakikat manusia. Dan dalam sila kemanusiaan ini juga menjadi rumus atau acuan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Jadi manusia Indonesia itu harus berperi kemanusiaan, harus berkeadilan, dan harus beradab. Mari kita lihat butir-butir yang ada di sila kedua. Ya, ada 10 butir kalau saya tidak salah ya. Kita lihat butir yang pertama itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ya rekan-rekan? Jadi kalau kita mengakui dan memperlakukan manusia lain ya sesuai dengan harkat dan martabatnya, itu artinya kita tidak boleh sewenang-wenang kepada mereka. Ya. Kita harus memperlakukan setiap orang seperti kita menginginkan orang lain tersebut memperlakukan diri kita. Nah, itulah maksud dari butir pertama ini. Perlakukan orang lain seperti kita menginginkan orang lain itu memperlakukan kita. Kalau kita menginginkan orang lain itu sopan kepada kita, maka kita juga harus sopan kepada orang lain. Kalau kita menginginkan orang lain itu menghargai kita sebagai manusia, ya kita harus menghargai mereka sebagai sesama manusia. Itu maksud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada butir pertama ini. Oke, mari kita lihat ke butir kedua ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ini artinya apa? Artinya kita sebagai manusia Indonesia menghargai perbedaan. Perbedaan yang ada di sekitar kita, perbedaan yang ada non jauh di sana. Pokoknya ini adalah apa namanya? Uh, Orang Indonesia itu harus berperi kemanusiaan dan menghargai perbedaan dan harus mengakui persamaan derajat. Mau orang Indonesia, orang non Indonesia itu sebetulnya memiliki derajat yang sama, ya, dan hak dan kewajiban yang sama. Oke, berikutnya kemanusiaan yang adil dan beradab untuk butir ketiga adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Kita harus menyayangi kedua orang kita, menyayangi saudara-saudara kita, menyayangi orang-orang di sekitar kita, ya, menghargai yang muda, menghormati yang lebih tua, selalu mencoba untuk uh, menciptakan hidup rukun dengan sesama, ya. Itulah yang contoh dari butir ketiga mengembangkan sikap saling mencintai. Artinya kita mencintai setiap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena sila satu itu menjiwai sila kedua. Jadi ketika kita mencintai sesama itu karena memang itu nilai yang harus kita laksanakan sebagai manusia yang bertuhan, sebagai manusia yang mengakui adanya Tuhan sebagai kausa prima. Kita harus menghormati dan menghargai ciptaannya atau makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berikutnya adalah butir keempat, ya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro kalau orang Jawa bilang. Ini artinya berempati dan bersempati dengan sekitar kita. Contohnya apa? Ya, kita harus bisa mengembangkan sikap membaur menerima dengan lingkungan sekitar kita. Oke, contohnya misalnya apa? Ya, ikut serta di dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan warga sekitar di lingkungan sekitar, ya. Kemudian menghargai saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa musibah dan yang lain-lainnya. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ke butir kelima, ya. Butir kelima itu adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, jelas ya. Contohnya misalnya kita nggak boleh merundung teman, menghina, mengejek, dan yang lainnya, ya. Kemudian butir keenam dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya adalah tadi saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Dan berikutnya, oke. Ya, butir ketujuh, ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, maksudnya misalnya contohnya adalah memberikan donor darah, oke, menggalang dana untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian misalnya memberikan bantuan, ya. Memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan, ya, itu ada di sila kedua. Oke, ya. Ya, karena rasa kemanusiaan kita ketika ada saudara kita atau sesama manusia yang sedang ditimpa musibah, meskipun itu non jauh di sana, di ujung dunia yang lain, ya, di penjuru dunia yang lain, kalau atas dasar kemanusiaan kita dapat melaksanakannya. Oke, jadi kalau sila kedua ini tidak berbatas waktu, maksud saya tidak berbatas tempat, ya. Artinya
kita manusia Indonesia sebagai bagian dari manusia secara umum, ya, sebagai bagian dari manusia global. Jadi kalau misalnya ada bencana alam di negara lain, ya, kemudian kita membantu, nah itu nilai-nilai kemanusiaan yang kita terapkan di situ. Masuk ke maksud saya butir ke-8 ya. Butir ke-8 adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya adalah menjadi saksi yang jujur dalam sebuah persidangan. Jadi misalnya suatu ketika kita diminta oleh seseorang untuk menjadi saksi di dalam sebuah persidangan ya. Dan kalau kita berani membela uh, yang benar kita katakan benar, ya yang salah kita katakan salah, ya itu namanya kita ya menjalankan atau melaksanakan nilai kemanusiaan ya yang adil, oke, dan beradab tentunya. Oke, yang kesembilan adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu ya, contohnya tuh kita yang baru saja lewat itu bangsa Indonesia mengikuti event-event olahraga internasional seperti Olimpiade, SEA Games, Asian Games, dan lain sebagainya ya. Itu sebetulnya merupakan implementasi dari butir ke-9 ini. Jadi kita merasa bahwasanya kita ini adalah bagian dari seluruh umat manusia. Dan banyak lagi contohnya sebetulnya. Misalnya ya tadi ketika misalnya ada negara yang sedang berkonflik di belahan dunia lain, kemudian kita berusaha mencoba untuk membantu menengahi menyelesaikan konflik tersebut. Nah, itu artinya kita itu merasa bahwasanya diri kita itu sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oke, guys, contohnya membantu korban perang atau korban bencana alam, ya. Ketika ada korban konflik misalnya, kita membantu baik itu mungkin itu di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan atau di bidang pangan atau sandang. Nah, itu kita mengamalkan kemanusiaan atau nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ke-10 adalah butir terakhir dari sila kedua ini, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, contohnya misalnya kita membuat kerjasama dengan mahasiswa dari universitas luar negeri ya untuk melakukan penelitian. Ini salah satu contoh saja. Sebetulnya banyak sekali contohnya. Misalnya kita aktif di organisasi negara ya regional, misalnya di Asia Tenggara, di Asia, di setiap misalnya ada organisasi misalnya OKI dan lain sebagainya. Ya, OKI itu apa? OKI itu organisasi negara-negara Islam itu ya. Oke, itu tadi rekan-rekan dari 10 butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta contoh-contohnya. Dan berikutnya mari kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, di dalam sila Persatuan Indonesia itu artinya bangsa Indonesia itu setiap warga negara Indonesia, setiap orang Indonesia harus mengakui, menghormati, dan menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat Indonesia atau di sekitar kita. Jadi menerima perbedaan ya dan mengutamakan persatuan itu adalah suatu keniscayaan. Artinya kita mengakui, menghormati, menghargai, dan menerima. Ya, oke. Kemudian kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Kita sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila dibutuhkan. Itu sebetulnya makna yang terkandung dari sila Persatuan Indonesia. Artinya apa? Ya, kita
bersatu, menerima perbedaan, ya, bersatu di dalam kemajemukan, atau Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke, kita lihat butir-butir yang ada di Persatuan Indonesia. Butir yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita mematuhi kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah. Ya, PPKM itu apa sih? Peraturan pemerintah apa itu? Ya, ya misalnya sekarang ini kan ada PPKM level 4, PPKM level 3 dan lain sebagainya ya. Dengan mematuhi kebijakan PPKM ya kita ada M-nya ini mobilitas ya. Kok saya jadi lupa? Mohon maaf ya. Jadi lupa setiap hari berhubungan dengan PPKM. Oke, jadi mematuhi kebijakan PPKM misalnya ya. Misalnya kita punya keinginan atau kepentingan mau pergi ke suatu tempat gitu ya. Kemudian kita membatasi diri, ya sudahlah karena masa PPKM saya rela berkorban untuk sementara tidak melakukan perjalanan dan stay home, stay safe, mengamalkan, maksud saya menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebetulnya kita merupakan kita mematuhi kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah itu, kita berarti menempatkan kepentingan dan keselamatan orang lain dan bangsa dan negara dalam hal ini ya di atas kepentingan pribadi kita. Oke. Butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya misalnya rekan-rekan kita yang mengikuti pelatnas persiapan Olimpiade, persiapan SEA Games, ya, itu kan mereka sebetulnya mengorbankan waktu mereka, mengorbankan waktu kebersamaan mereka dengan keluarga. Ya. Demi apa? Demi membela negara dan bangsa, misalnya di percaturan olahraga dunia, misalnya. Oke, berikutnya butir nomor 3 ya. Oke, butir nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Banyak contohnya mengikuti upacara bendera, mengenakan batik, ya, kemudian menyelenggarakan event-event budaya daerah dan lain sebagainya. Memperkenalkan, misalnya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, ya. Oke. Kemudian butir keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya misalnya mempromosikan budaya Indonesia ke mancanegara seperti batik, ya, lagu, seni, ya, dan lain sebagainya. Oke. Butir kelima adalah memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya apa? Menjaga kerukunan di dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan juga persatuan Indonesia. Jadi begini rekan-rekan, kalau kita misalnya ya, memelihara ketertiban dunia, ya itu bukan berarti atau tidak hanya misalnya kita ikut menjadi tim konflik penanganan konflik di negara-negara yang berkonflik. Tidak hanya itu saja. Jadi memelihara ketertiban dunia itu bisa dari hal yang terkecil, dari keluarga kita. Misalnya kalau kita di dalam keluarga kita itu kita tertib, ya, itu sudah berkontribusi terhadap ketertiban dunia.
kalau kita mampu menciptakan kerukunan di keluarga kita, kemudian ketertiban di keluarga kita, kerukunan dan ketertiban di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita ya, kerukunan dengan ketertiban di Indonesia, itu sebetulnya kita sudah berkontribusi terhadap pemeliharaan ketertiban dunia. Gitu ya, oke. Jadi tidak harus menjadi peacekeeping force PBB, tidak harus seperti itu. Karena memelihara ketertiban dunia bisa dimulai dari hal yang terkecil, dari keluarga, dari diri kita ya. Oke, begitu rekan-rekan, semoga mudah dipahami. Berikutnya, butir ke-6 itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi kita harus selalu bersikap, bertindak, atau berkeinginan untuk mengembangkan persatuan Indonesia ya atas dasar kebhinekaan yang ada. Contohnya apa? Turut serta berpartisipasi atau menyemarakkan kegiatan Pekan Olahraga Nasional. Ya, kalau kita bukan atlet ya menyemarakkan ya. Itu sudah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena kalau Pekan Olahraga Nasional atau Pekan Seni Nasional atau mungkin ada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional, itu kan sebetulnya pesertanya dari berbagai provinsi dan Anda mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atau menyemarakkan kegiatan-kegiatan tersebut atau menginisiasi kegiatan tersebut, itu sebetulnya kita sudah mengembangkan persatuan Indonesia. Oke, berikutnya nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ya. Oke. Sama sebetulnya ini juga bisa dijadikan contoh ke sini ya. Oke. Jadi memajukan pergaulan itu menyelenggarakan Pekan Budaya Nasional dengan mengundang peserta dari berbagai daerah, provinsi ya untuk menunjukkan ya budaya daerahnya. Kita berkumpul ya, bertukar pengalaman, bertukar ilmu, itu artinya kita memajukan pergaulan. Ya, atau kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang berasal dari bagian Indonesia lain, itu sebetulnya menyelenggarakan memajukan pergaulan. Oke. Baik rekan-rekan, untuk yang pertama itu saja ya untuk bagian pertama dari Pancasila ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu, salam Guru Peduli. Jangan lupa untuk like dan share video ini atau channel ini kepada rekan-rekan dan subscribe ya. Bantu saya dan Guru Peduli untuk meningkatkan subscribernya karena masih sedikit ya. Tapi alhamdulillah, oke, semuanya akan kita donasikan kepada Guru Peduli ya yang akan mengelola Yayasan Yatim Piatu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.